Selamat pagi, salam sehat buat anak-anak ibu dan juga orang tua peserta didik ibu yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Perkenalkan, ibu adalah Ibu Ernawati Silalahi, ibu sebagai wali kelas 5C, dan ibu akan mengampu mata pelajaran IPA, PPKN, dan PJOK. Salam hangat dari ibu untuk kalian semua. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari ikuti petunjuk belajar IPA. Ayo ikuti dengan sungguh-sungguh pelajaran ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajarkan materi organ gerak manusia dan hewan. Nah, sebelum kita masuk organ gerak dan hewan, kita tentunya harus mengetahui apa itu pengertian gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, kita ketahui nak, sebenarnya ada ciri-ciri makhluk hidup lain selain bergerak. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas gerak, pengertian gerak. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa makhluk hidup dapat bergerak? Coba perhatikan gambar itu, ada di situ animasi orang sedang bergerak. Coba anak-anak ibu sejenak pikirkan kira-kira mengapa kita atau makhluk hidup dapat bergerak. Nah, baiklah ibu akan menjawab, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, mungkin anak-anak ibu bisa lihat bagaimana perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh kita. Misalnya saat kita mengelakkan teman yang sedang akan mencubit kita, maka kita akan menggerakkan sebagian daripada tubuh kita. Saat kita mendengar aba-aba instruksi dari Bapak Ibu Guru untuk melompat atau berjalan atau berlari, maka kita akan memindahkan seluruh bagian tubuh kita. Nah, itu maksudnya ada rangsangan mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh kita. Lalu, apa fungsi daripada organ gerak tersebut? Yang pertama, berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat nak, fungsi organ bergerak, berjalan itu seperti apa. Ya, ini yang dikatakan dengan berjalan. Berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi organ gerak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis alat gerak. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan memiliki dua kesamaan. Apa saja itu? Yang pertama, alat gerak pasif. Yang kedua, alat gerak aktif. Coba kita perhatikan anak-anak ibu, gambar pada alat gerak pasif di sana ada berupa rangka tulang. Sedangkan pada alat gerak aktif ada berupa otot. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan alat gerak pasif? Alat gerak pasif adalah suatu fungsi bagian dari tubuh makhluk hidup
yang tidak akan bisa digerakkan dengan sendirinya, melainkan harus membutuhkan bagian tubuh lainnya. Nah, contoh di sini alat gerak pasif kita adalah tulang dan sendi. Kemudian, yang dimaksud dengan alat gerak aktif adalah suatu fungsi bagian tubuh makhluk hidup yang dapat bergerak tanpa harus dibatasi dengan gaya gerak lain yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, contoh di sini sebagai alat gerak aktif adalah otot. Lalu pertanyaannya, mengapa otot ini sering dikatakan sebagai alat gerak aktif? Ya. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi, sehingga otot dapat bergerak. Kemudian, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot. Coba kita perhatikan di sini, Nak. Pada gambar di sini ada lengan kita ya, tangan atau lengan ya. Di sini otot berkontraksi. Jadi yang dikatakan otot berkontraksi itu otot akan mengalami pemendekan. Sedangkan pada saat otot kita berelaksasi, maka otot akan memanjang. Nah, ini dia. Nah, kerjasama antara otot dan tulang tersebut ya, ini akan disebut menghasilkan suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas ya, kerjakan di buku tugas, Ibu harapkan dikerjakan ya. Kemudian untuk menutup pembelajaran ini, Ibu mau katakan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dulu ya, Nak. Kita belajar IPA dan Ibu Guru mengucapkan terima kasih. Salam sehat dari kita semua. Selamat pagi.